Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di tepi perbatasan negara, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh, kota-kota, di perkampungan, di kota-kota di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara, setiga pilar BPU, apakah sudah tahu, terutama saudara-saudara para pemilik negara ini, bahwa kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara kita itu, yang menjadi panglimanya adalah politik, bukan hukum, bukan ekonomi, bukan kebudayaan, bukan undang-undang dasar, bukan dan seterusnya. Yang menjadi panglimanya adalah politik. Sudah tahu? Belum? Untuk itu, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan suatu informasi atau suatu ijtihad atau suatu pemikiran tentang hal ini, hal tersebut. Saudara, para pemilik negara ini, nama saya Yan Inar Soyo Adi. Panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Yang namanya Panglima, contohnya Panglima Kostrad, itu para tentara pada patuh sama panglimanya, atau para tentara itu dikendalikan oleh panglimanya, bukan oleh kepala keuangannya. Dari analogi ini sudah dapat kita bayangkan, bukan? Semua bidang kehidupan dari ekonomi, kebudayaan, agama, hukum, sosial, pendidikan, hankam, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seterusnya, itu harus patuh dan dikendalikan oleh politik atau kekuasaan. Karena politik adalah panglimanya. Dengan kata lain, di semua bidang kehidupan itu, perilaku dan perbuatan kita harus patuh dan dikendalikan oleh kekuasaan. Bukannya patuh dan dikendalikan oleh hukum atau oleh undang-undang dasar. Karena politik atau kekuasaan menjadi panglima, maka seluruh kebijakan-kebijakan, peraturan, keputusan, perundang-undangan, perpu, dan seterusnya menjadi berpolitik. Kita ambil contoh soalnya dari semua bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, jika hukum atau undang-undang dasar menjadi panglimanya, maka kehidupan beragama itu adalah sebuah hak, bukan suatu kewajiban. Artinya, setiap warga negara Indonesia dalam
menjalani kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, boleh beragama dan boleh tidak beragama. Karena politik yang menjadi panglimanya, maka kehidupan dalam beragama dikondisikan menjadi suatu kewajiban. Contoh, pembuatan KTP. Sebelum pada bikin KTP, itu sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak pada beragama, tidak mempunyai agama. Mereka memiliki suatu ajaran kepercayaan atau keyakinan, antara lain ajaran Kapitayan, Parmalin, kemudian ajaran orang-orang Sunda, dan seterusnya. Namun setelah membuat KTP, setelah KTP jadi, mereka jadi beragama, ya kan? Dan mereka harus memilih satu dari 6 agama yang diakui oleh sang panglima atau kekuasaan atau politik. Dalam kehidupan berkebudayaan, jika hukum atau undang-undang dasar menjadi panglimanya, maka kebudayaan itu adalah suatu kesatuan akal pikiran, rasa, dan karsa. Dari kesatuan ini akan menghasilkan suatu peradaban. Dan kebudayaan akan menghasilkan suatu karya cipta seperti ilmu pengetahuan, teknologi, etika, seni, pemikiran, peradaban, dan seterusnya. Namun, karena politik atau kekuasaan yang menjadi panglimanya, maka kehidupan dalam berkebudayaan itu adalah bagaimana hasil karya cipta dari masa lampau seperti seni, kesusastraan, dan seterusnya dapat dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan atau politik. Lalu, dalam kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika hukum atau undang-undang dasar yang menjadi panglimanya, maka kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, semua iptek itu digunakan sebagai alat untuk mencari jawaban-jawaban dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena politik yang jadi panglimanya, maka kehidupan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, semua iptek digunakan sebagai alat kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Contoh, ketika pemilu, sebelum pemilu, ilmu pengetahuan digunakan untuk survei-survei, ataupun dalam kehidupan sehari-hari, atau untuk penyadapan dalam suatu kasus, penyadapan untuk memperoleh informasi, dan seterusnya. Dalam kehidupan hukum, jika hukum atau undang-undang dasar yang jadi panglimanya, maka kehidupan dalam hukum, semua masalah-masalah hukum yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, maka hukum dijadikan tempat terakhir untuk mendapatkan keadilan. Setelah yang lainnya untuk mendapatkan keadilan gagal, seperti arbitrase atau perantara tidak berhasil, maka hukumlah yang akan menjadi tempat terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam suatu permasalahan. Karena politik yang jadi panglimanya, maka hukum dijadikan alat
untuk kepentingan kekuasaan atau digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang sedang berkuasa. Kemudian dalam kehidupan ekonomi, jika hukum atau undang-undang dasar yang jadi panglimanya, maka kehidupan dalam berekonomi, semua pelaku ekonomi akan patuh dan taat sama semua aturan-aturan dalam berekonomi. Karena politik yang menjadi panglima, maka kehidupan dalam berekonomi menjadi kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, terutama dalam pembagian kekayaan kita. Dalam kehidupan berpolitik, jika hukum atau undang-undang dasar yang menjadi panglimanya, maka kehidupan dalam berpolitik, semua generasi 70, 80, 90, 2000 dalam berpolitik aktif maupun berpolitik pasif, itu mereka berpolitik karena suatu kesadaran bahwa ia adalah warga negara Indonesia, dan setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajibannya. Kemudian setelah menjadi presiden, ketika warga negara Indonesia menjadi presiden, maka ia tidak boleh berpolitik. Berpolitiknya hanya ketika ia ikut pemilu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya. Namun, karena politik atau kekuasaan yang menjadi panglimanya, maka semua warga negara Indonesia tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya. Contoh, dalam setiap pemilu kita tidak punya hak memilih, bukan? Kita memilih karena dipilihin sama yang berkuasa. Presiden-presidennya sudah dipilih oleh yang berkuasa. Jadi kita tidak punya hak untuk memilih, bukan? Apalagi dipilih. Kehidupan dalam berpolitik itu sudah diatur oleh aturan main atau oleh sistem berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh penguasa yang kita jalani sekarang ini. Jadi setelah dilantik menjadi presiden, maka ia wajib fokus pada dua hal. Satu, fokus pada tugas-tugasnya sebagai presiden. Dua, fokus melanjutkan berpolitik setelah dilantik menjadi presiden. Kemudian semua generasi 70, 80, 90, dan 2000 yang berpolitik aktif dikondisikan karena adanya dorongan tiga hal. Mereka berpolitik karena dikondisikan adanya dorongan tiga hal, yaitu ada sponsor, ada dukungan, dan ada urusan bisnis. Kemudian karena politik atau kekuasaan yang jadi panglimanya, maka semua kebijakan, peraturan, keputusan, perpu, undang-undang, dan seterusnya dibuat dan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Bukan dibuat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian semua lembaga negara seperti TNI, Polri, MA, BPK, BPS,
birokrasi, BMKG, dan seterusnya digunakan sebagai alat kepentingan kekuasaan. Lembaga birokrasi digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan seterusnya. Saudara-saudara, para pemilik negara ini dari semua fakta-fakta dan bukti-bukti tadi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa betapa kuatnya cengkraman politik atau kekuasaan pada kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara kita. Akibat politik atau kekuasaan menjadi panglimanya, maka sistem berbangsa dan bernegara yang sedang kita jalani ini menjadi kadaluarsa alias menjadi basi, sudah tidak selaras lagi dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dan juga perilaku dan perbuatan para pengurus negara seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, dan seterusnya, itu mereka tidak mau patuh sama perkataan-perkataan dari junjungan kita semua, yaitu Undang-Undang Dasar. Juga semua perilaku dan perbuatan para pengurus negara dalam mengelola negara pada tidak mau patuh sama perkataan-perkataan dari ilmu administrasi negara. Mereka hanya patuh dan hanya mau mendengar sama perkataan-perkataan dari sistem berbangsa dan bernegara yang mereka buat. Saudara-saudara, para pemilik negara ini, karena perilaku dan perbuatan para pengurus negara itu hanya patuh sama perkataan sistem saja, maka mereka jadi tidak bisa kita salahkan, ya kan? Karena mereka hanya patuh sama sistem saja, tidak mau patuh sama perkataan-perkataan yang lain. Tapi kita bisa minta pertanggungjawabannya atas perilaku dan perbuatannya itu. Saudara-saudara, para pemilik negara ini melihat situasi dan kondisi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ini, maka saya sebagai salah satu pemilik negara ini mengajak kepada semua para pemilik negara ini, jika saya sendirian tidaklah mungkin, maka saya mengajak pada semuanya, ayo kita tata sistem berbangsa dan bernegara kita. Sebagai penutup, saya sarankan I Isa Titah, EGP gitu. I Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.